warga kita, dan dijauhkan daripada segala bala dan bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir di sini atas nama majelis dan panitia kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekhilafan ataupun yang kurang berkenan di dalam acara ini. Kami atas nama Majelis Ta'lim dan panitia mengucapkan banyak-banyak meminta maaf dan ampun kepada hadirin hadirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada pimpinan Majelis Ta'lim Darul Khairat. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Muhammad Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi urija bihi ila as-samawati al-'ula ila sidratil muntaha ila mustawa ila haitsu sami'a kalamal malikil aliyyil a'la wa ra'a min ayati rabbihil kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan ayahanda penasehat Majelis Darul Khairat, Tuan Guru Haji Ahmad Nawawi
atalallahu umrahu wa matta'ana Allah bi tuli hayat. Dengan ta'lim dari khairat Al-Ustaz Ahmad Musleh atalallahu umrah. Dan yang kita muliakan para jamaah majlis kumpulan maulid qari yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan adanya ayat suci Al-Quran dilantunkan pada malam ini, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia dan dimuliakan Allah ini adalah bulannya Allah, dan Sya'ban itu adalah bulan aku, dan Ramadan itu adalah bulan juga sangat rugi bila kita memasuki bulan Ramadan tidak beribadah, tidak tadarus Al-Quran, tidak tarawih, tidak qiyamul lail, tidak berpuasa di siang harinya. Kita akan mendapatkan kerugian besar. Sudah dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad itu Ramadan. Nah, di 3 malam 3 bulan berturut-turut ini bulan yang mulia dimuliakan Allah. Namun pada malam ini kita akan membahas Rajabnya, karena terjadi peristiwa yang sangat bersejarah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan pada malam ini juga dimasukkan lagi haul guru kita, abah guru sekumpul, yang sudah kita rame-rame melaksanakannya, mendatanginya, tempat makbarah kuburannya, yang kita sudah saksikan kemuliaan, karamah dan keistimewaan buat beliau. Dan kita umat Islam sangat berbangga dengan guru kita di Sekumpul, dan hampir seluruh daerah Kalimantan datang ke tempat
untuk menghadiri haulnya. Bahkan bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun juga datang. Jadi setiap tahunnya bertambah terus jamaahnya. Nah, ini menunjukkan karomah dari hidup beliau sampai wafat beliau, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dapat kita pungkiri. Jadi nyata dan jelas. Yang kedua, kita hauli lagi haul pertama Abuya Syekh Muhammad Syarwani Zuhri ini di Balikpapan. Jadi ada 2 haulan juga pada malam ini, Kalsel dan Kaltim. Mudah-mudahan beliau berdua diangkat oleh Allah macam sidin kira-kira kada kawan soleh. Mun mengharapkan seperti sidin harapan nang datang berjuta-juta itu mungkin tuh apa istilahnya pungguk mengharapkan bulan. Artinya kada mungkin. Itu keistimewaan tersendiri sudah diberikan kepada beliau dan gantinya susah. Jadi sebelum kita masuk kepada Isra Mi'raj, kita ceritakan tentang ilmu pengetahuan agama yang diberi jiran tetangga umpat datang hadir mahauli kita. Artinya jangan berharap yang seperti beliau, mungkin besar tuh pengharapan seperti itu. Artinya susah untuk mencari mengumpul orang seperti itu. Itu tanpa diundang. Adalah berbagai undangan. Waktu haulan sekumpul ada kalau bagi undangan, mendengar tanggal anu rame-rame datangan mensiapkan diri untuk datang hadir. Nah, itu keistimewaan sendiri, karomah sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita, keluarga kita, barang nama hauli kita jangan sampai kosong sama sekali. Seperti hewan kalau kosong. Mbah dikubur tinggalkan sudah ya, kada apa-apa lagi dah. Nah, diarwahi kada, dihauli kada, kirimi kada. Kadang-kadang keluarganya sorong koler mengirimi Fatihah. Nah, apalagi orang lain, itu karena ilmu kita juga kadada kadang-kadang, atau kelakuan kita juga nang menyusahkan orang di kampung. Bila kita meninggal, orang bukan innalillah tapi alhamdulillah si fulan hilang udah. Kada innalillah alhamdulillah jurang. Kenapa? Kita setiap kali bertemu orang, setiap kali di kampung halaman pasti ada nang sakit hati. Gangguan kita, kelakuan kita, omongan kita, tingkah laku perbuatan kita menyakitkan hati orang sehingga orang tidak suka dengan kita. Jadi jauh hendak mahauli, jauh hendak ma'arwahi, matinya aja orang kada innalillah. Syukur alhamdulillah. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang baik meninggal dunia, semua orang bersedih. Bahkan langit bumi bersedih kalau ulama yang meninggal. Kenapa? Karena ilmunya, karena kebaikannya, karena jasa-jasanya kepada masyarakat dan sekitarnya. Ini, maka itu jadikan iktibar, jadikan pelajaran, jadikan contoh buat kita. Kalau kita meninggal, oh seperti ini orang baik, oh seperti ini orang jahat. Pilih, hendak baikkah, hendak jahatkah? Itu kita yang memilihnya, ikhtiar kita. Bukan kita pasrah kepada Allah. Ini sudah ketentuan Tuhan juga. Aku baik, aku buruk. Ini Allah juga menulis sudah jar. Nah, membawa dalil pulang rukun iman nang keenam, wabil qadar, wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Oh, maka berdalil bisa benar. Gawian hari-hari melem aja gawian. Ini bakal sekolah juga, Bang. Bak sekolah juga, cuma taki kiri bukanya. Nah, lalu berdalil harat juga. Nah, ikhtiar itu ada, usaha itu ada, bukan pasrah buta. Mengkodok kodar sudah pasrah buta yang ngarannya. Kan usah nuntut ilmu lagi sudah, tutup pesantren, tutup sekolahan. Bangun pasrah buta aja. Sorong dialimkan Tuhan alim, dibungulkan Tuhan bungol. Kan usah sekolah lagi ya.
Nah itunya ada pesantren, ada sekolahan, ada madrasah, ada majelis taklim menuntut ilmu. Nang sudah tidak ada kesempatan lagi menuntut ilmu di sekolah, di pondok, lewat umur sudah ke majelis. Ikhtiar masih. Artinya untuk menambah ilmu pengetahuan kita dengan jalan jalur itulah ada sekolahan, ada majelis, ada pondok pesantren. Namun kita hendak dimuliakan Allah, dimuliakan orang, itu jalannya. Kita nang menentukan pilihan. Allah sudah turunkan Al-Quran, itu jadikan panduan kita. Buku panduannya Al-Quran. Nah makanya kita ikuti Al-Quran. Nah jadi kita melihat sudah di akhir zaman seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan agama sudah mulai turun. Kenapa turunnya? Ulamanya sudah satu persatu diambil oleh Allah. Yang menyebarkan ilmu agama, ulama, orang alim, orang berilmu, gurunya satu persatu sudah diambil oleh Allah. Otomatis berkurang itu pengetahuan. Apalagi ulama besar, ulama karismatik, macam abah guru kita sekumpul yang kita hauli malam ini, itu mungkin mencari gantinya susah, tunggu puluhan tahun mungkin belum ada timbul. Ini sudah berapa? 15 kan? 15 tahun udah belum ada yang menggantikan kedudukan Sirin di majelis sekumpul. Belum. Nah, harapan kita mudah-mudahan anak Sirin berdua kan itu akan menggantikan harapan kita, mudah-mudahan berdoa kita. Namun kalau kita lihat dari segi kebiasaan daripada ilmu pengetahuan agama ini, bila sudah wafat ulama besar, ibarat lampu listrik ini 100 watt, tarang udahlah 100 watt, mati 100 watt, itu gantinya tidak akan lagi 100 watt, paling kena 75 watt lagi. Artinya berkurang, lampu itu berkurang, tarangnya berkurang. Mati nang 75 watt, yang akan timbul nanti lagi gantinya 50 watt. Berturun lagi itu terangnya, cahayanya. Mati yang 50 watt, gantinya 25 watt lagi itu. Berkurang lagi cahayanya. Mati yang 25 watt, timbul lagi gantinya berapa? 15 watt. Berkurup lagi 15 watt mati 10 watt, 10 watt mati 5 watt. Mun 5 watt ini lampu guring. Lampu guring nang habang pulang memirih warnanya, makinnya pindah kadap mana tapi kelihatan. Jandak di kamar pulang lampu 5 watt habang warnanya. Nah, masuk mintuha di kacaknya. Tempeleng Sidin. Ngapa cuma ngacak undangan di sini? Biar kah mak aja, mama mintuhannya nih, sangat ulun bini ulun dah. Nah, abang lampu habang 5 watt samar. Ini ibarat ilmu pengetahuan. Kalau yang sudah terang, ulama besar, ulama karismatik, meninggal berturun gantinya, meninggal berturun lagi gantinya, sampai kena 5 watt tu akhir zaman. Artinya ulama-ulama habis satu persatu diambil oleh Allah, nang alim-alimnya, nang pintar-pintarnya, timbul nang 5 watt. Nang 5 watt ini kan samar tadi tuh. Ya hukum samar-samar. Ini kira-kira akhir zaman. Soalnya ini nang sama-samar nih banyak nih. Nang timbulan samar. Guru, ini apa hukumnya guru? Takuni murid. Mendam, nak mikirkan dulu apa hukumnya ini? Halal kah haram kah guru? Mun haram ulun buang, mun halal ulun ambil. Yang lu jadi bingung, yo mikirkan nih hukumnya nih. Ini 5 watt aja berarti. Pinanya haram bang sih, pinanya. Nah, tuh ketahuan bilangnya pinanya, jawabannya tuh 5 watt. Ragu jawabannya. Padahal di dalam hadis Arba'in Nawawi itu kelas awaliyah, belajar sudah itu. Di awaliyah hadis Arba'in Nawawi, hadis 40, hadis yang ke-6, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis itu. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu nyata, haram itu pun nyata. Artinya jelas. Kada ada nang pinanya tuh ada. Nah, hadis Arba'in Nawawi ada sudah. Nah, ini di akhir zaman karena hukum seperti ini. Ini pun sudah ada berjalan sebagian nih di buncu-buncu manakah? Nang hari ini halal esok haram.
Nang hari ini haram, esok bisa halal, bisa balik-balik. Ini hukum bisa menjadi begitu karena 5 watt tadi ini. Bisa boleh, bisa kada, bisa boleh, bisa kada. Maka hukum nyata mutlak dari Nabi kita, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal nyata, haram nyata. Diperjelas lagi oleh Nabi kita SAW, wa bayyinahuma umur mustabihat. Di antara 2 halal haram ini ada nang perkara syubhat, nang samar-samar, tapi diperjelas oleh Nabi, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam nang syubhat, nang antara halal haram, samar-samar diambilnya juga, waqa'a fil haram. Itu jatuhnya ke dalam nang haram. Makanya kada boleh kita mengambil nang kita ragu. Hadis lain lagi mengatakan, da'ma yuribuka ila ma la yaribuk. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Ini harus yakin ini halal, bujur-bujur halal, ambil. Ini haram, buang jauh-jauh. Jadi nang samar-samar tadi Pak, kada boleh diambil. Bila diambil jadi haram. Contoh dompet gugur di jalan, ada yang gitu orang. Terdapat dompet di pinggir jalan. Haram. Jangan pakai haram lagi, sudah jelas dompet itu karagit sorong. Jangan-jangan orang bersedekah aja. No bersedekah napa? Dompet adalah bersedekah. Di pinggir jalan. Namun di bawah lawang sorong, ayo aja bersedekah. Ada amplop di bawah pintu rumah kita, besokan nyapu rumah, besokan buka lawang, ada amplop. Buka, isinya duit 1 juta. Nah ini astagfirullah, rezeki nomplok nih, halal nih, haram ambil. Mana ada amplop terbang, gugur ke situ, masuk ke halaman rumah, mandak pulang di bawah pintu. Pasti orang bersedekah sir datang menyusupakan di bawah amplop. Ini rumahnya, kesiannya soal orang. Ini amalnya Imam Ali Zainal Abidin. Tiap malam bersedekah memasukkan duit di bawah rumah, di bawah pintu. Mandak apa itu gandum sebungkus di muka pintu dengan duitnya tadi ada di situ. Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa jadi ketahuan? Sesudah wafat Sidin baru tahu. Sedekah sir ini, sedekah rahasia. Kadang tahunya malam Sidin berjalan tuh anak Sidin. Jadi sudah si meninggal sin hari ini, isuk ada lagi rumah fakir miskin membuka lawang, ada lagi. Kalau mengharap isuk ada pulangan isuk aja. Ada lagi udah meninggal orangnya. Oh, berarti Imam Ali Zainal Abidin nang bersedekah nih. Masih meninggal ada lagi. Jadi hampir dalam seminggu tuh ada tuh amplop di muka rumah itu fakir miskin, langsung dicatat sin fakir miskinnya. Tiap malam mengisi kolam masjid, pauduan masjid, tengah malam juga isinya cikar orang wudu subuh. Hanya kolam diulah lan subuh. Dulu memang ada keran, wah ini kan pakai keran sudah. Buka keluar sudah banyak, becek mesin sudah jalan bisi tong banyu. Dulu kan ada bapak mencibuk sumur, dicibuk pakai ember isi kolam. Sidin nama isi kolam ini. Subuh-subuh hibak sudah. Nah, jadi kaum masjidnya aja bingung, kenapa subuh hibak? Maka isya tadi habis. Isya habis orang buduan, maghrib isya habis buduan. Kolamnya kata bigan mana juga. Tapi subuh hibak. Tengah malam sih misi. Kan Imam Ali Zainal Abidin setelah wafat kan ada lagi juga nih bisi nih. Madang kaum kada misi. Kan hibak ada lagi kosong. Kali Imam Ali juga nama isinya. Malam bang berapa qiyamul lail sin bangun malam? Alfa rakaah. 1000 rakaat semalaman sin sembahyang. Mana mengisi kolam, mana bersedekah, mana sembahyang 1000 rakaat. Mana waktunya itu karomah, jangan dipikirkan kayak waktunya guru satu sekali cukup waktunya, harus dipikirkan peneng kan mikirkan. Jadi karomah wali-wali ini sudah khariqun lil adah, keluar daripada adat kebiasaan kita. Otak harus sampai mikirkannya. Nah ya ini malam ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mun kita pikirkan secara otak, secara pikiran tidak akan sanggup memikirkannya, gila memikirkannya. Perjalanan Nabi Isra dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Palestina naik lagi kemana? Menembus 7 lapis langit. Mi'raj, bukan hanya 7 lapis langit, tapi Sidratul Muntaha, naik lagi lapisan ke-8, Sidratul Muntaha. Yang ke-9 Mustawa, yang ke-10 Arash, Maqam Hujub yang diliputi dengan penuh cahaya. Jadi ada 10 tingkatan menaiki Nabi kita. Boleh sampai ke tempat Nabi waktu Isra pertama, Masjidil Haram. Ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani, ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Nah kemudian datangnya Nabi kita setelah Isra Mi'raj itu
ada yang mengatakan 1 jam, 2 jam, ada hanya beberapa saat. Ada yang mengatakan tempat Nabi berbaring itu masih ladar, masih hangat. Artinya setumat benar tuh. Mau kita duduk sini, duduk berdiri panas nih. Tapi setumat aja kan hilang. Balik kena kipas mau kita. Cepat hilangnya. Ada Nabi tadi berapa lawasnya itu Masjidil Haram Isra. Orang aja sebulan tulak sebulan bulik, karena waktu di zaman itu ada kendaraan fasilitas yang canggih belum ada. Orang dulu berdagang, Arab berdagang pakai kuda, pakai onta. Sebulan tulak sebulan bulik. Itu baru Isra. Meratnya bang, kada kau mikirkan kita naik ke atasnya itu. Tapi itu kudrat, kuasa Allah. Ada yang mengatakan pakai buruk disediakan Tuhan. Ada yang mengatakan naik Mi'raj pakai tangga. Tangganya tangga otomatis, metik. Nah, karena jam tangga kita buluh itu malah lain. Jajak sekali patah buluhnya. Bila sampai-sampai menaiki atap langgar, gugur. Tapi kalau Nabi kita SAW metik otomatis. Diberikan Tuhan tangga, jenjang anak tangganya 10. Sekali Nabi menginjakkan pertama di tangga pertama, langsung ada di langit pertama. Otomatis plop, langsung ada. Itu ada sudah bayangannya kita sekarang ini. Contoh sudah ada, canggih sudah, otak diberikan Tuhan berpikir. Allah yang memberi otak berpikir, yaitu rumah yang bertingkat, apartemen, hotel bertingkat sampai 20 tingkat dan 27. Ada yang disebut pencakar langit tingginya. Pakai tangga otomatis, yaitu lift. Nah, jadi pakai picik aja, nomor 20 tingkat, picik nomor 20 tuh ada di tangga 20 udah. Tingkat 20, buka udah kilam-kilaman, bener samut motor di bawah. Kalau halus bener korek api. Nah, kada berapa detik, kada berapa saat, sampai tingkat 20 udah. Nah, itu namanya picik. Masih, tapi ini berjangka, masih dipicik, masih lagi ada jangkanya sampai. Nabi tidak ada jangka, tidak ada jarak. Metik Nabi otomatis lagi jajak tangga pertama, langsung sudah ada di langit pertama. Nah, lebih hebat daripada lift. Nah, jadi Tuhan memberikan tuh otak manusia mulai lift. Jadi bayangannya ada aja, oh kuasa Tuhan. Nah, sekarang manusia aja bisa mulai lift. Membawa manusia naik sampai atas. Tingkat berapa aja? Coba kalau ada Tuhan berikan otak pemikiran pakai lift ulah. Hotel 10 tingkat, kalau usah 20, 10 tingkat aja. Naik ke 10 tingkat tangga biasa. Di tengah aja sudah pacul kepalin tohot. Tak duduk sudah. Kayakat naik nuri kita. Tuh nang anum tuh manggah sudah, apalagi nang toha. Ada manggah lagi siup. Turunnya pada betabus lagi sudah. Nah, jadi itu bayangannya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah. Tangga, buruk itu hanya wasilah aja. Nang iyanya qudrat, kuasa Allah. Kuasa Allah. Alladzi asra, yang menjalankan. Nah, dia subhanalladzi asra, maha suci zat yang menjalankan, mengisrakan hambanya, abdihi, lailan, di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Allah yang menjalankan. Jadi kalau kita ceritakan masalah Isra Mi'raj dari awal sampai akhir, kada cukup waktunya. Karena menurut orang dulu memang belantak itu Isra Mi'raj nih, kitabnya dibawakan. Kitab Said Ahmad Ad-Dardir itu dibacakan tuh. Saat matannya jadi baca, tuntungannya menjelang subuh. Baru matannya. Pinggirnya kitab itu dibaca. Mulai habis Isya berjamaah langsung bacakan tarhim subuh tuh, nah tuntungannya. Orang nak sembahyang subuh hanya tuntungan. Tuh orang dulu tuh mantap dia mengaji, bila mengaji alim bujur. Nah, tukul. Belum syarahnya, mun syarahnya bisa seminggu hanya tuntung. Mendak dihabiskan mun syarahnya, penjelasannya seminggu bisa tuntungnya. Nah, itu dulu. Memang mantap orang bahari mengaji ilmu lah, menurut ilmu baca kitab tenang, masuk dalam pemikirannya. Mulai ini kita kalau lagi diterapkan nang seperti itu, bawakan kitabnya mulai habis Isya sampai menjelang subuh 3 tuntungan. Kira-kira guru ulun kami guru lah. Tunggal lingkungan juga guru ulun kami. Kada balik lagi nih kami. Tinggal gurunya aja, lom panitia berduaan. Penelitian lagi hendak mana juga bulik sudah.
Tegal guru pulang tinggalkan dah. Man. Karena kawal lagi diterapkan memenuhi ini karena apa? Pengaruh dunianya luar biasa ada sekarang ini. Pengaruh handphone, HP, pengaruh TV, radio. Dulu radio kada ada, TV kada ada, apalagi HP makinnya kada ada. Dulu tahun 60 70-an rasanya TV itu keluar lah. Rasanya tahun 70-an tuh TV ini. Itu kan lagi waktu keluar pertama kada berwarna, TV hitam putih. Buriniknya bener hujan subhanallah. Manusia ini bayang-bayang aja. Nang bisi itu orang sugih aja di kampung tuh 2-3 ekong bisi. Ya tak begelumuk tuh di ke rumah orang sugih itu nonton nanti masuk ulun juga sama 4. Kali bisi TV lagi. Ada orang bisi nang sugih 4 juga nonton melihat. Padahal buriniknya bener hujan. Bayang-bayang aja. Oh kehimungan mana sudah. Oh ada manusia dalam TV. Ada pernah udik dulu. Oh ini TV di mana? Dalam kantong masuk. Alahan pada TV lagi sudah dalam kantong. Handphone, muka. Oh bersih-bersih, tarang-tarang. Bersih tarang, licin-licin. Bungas-bungas orang ngebelang. Nah, ini pengaruhnya, pengaruh dunia sekarang. Kalau mengaji tadi pengaruh dunia tadi bang, keingatan TV, keingatan handphone, ada yang berbunyi, ada yang bergetar di dalam. Anak membuka, teman takutan lagi nih mengaji lagi. Padahal dalam hati itu, lah kasih guru jangan lawas surah nah. Nah buka handphone ngalih nah. Tuh TV rame-rame lagi nah, ojek pengkolan belum tuntung lagi. Ada nangkat sampai kada sembahyang tuh nonton ojek pengkolan dari maghrib, mulai belum maghrib sampai ke isya. Kada mau sembahyang maghrib, suruh bangun, suruh sembahyang. Keluarga di rumah kepala rumah tangga nak bertegas nak mati TV. Tiada mintuha duduk situ. Hanya baparak sembayangan lah jangan. Mati TV lu sembahyang kita maghrib mintuha ada. Bayinya baparak matinya aja mintuha. Ganggam matinya aja. Kan sidin hobi rupanya ojek pengkolan. Sampai ke isya kada sembahyang mintuha. Kan? Padahal mengaji surah merah intinya sholat sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Kan? Sampai ke isya. Isya apa hendak sembahyang pulang bersambung pulang nah rame. Kenapa pulang sambungannya? Dunia terbalik. Nah, apabila sembahyangnya bersambung-sambung rame-rame, nah inilah tergantung keimanan dan ketakwaan kita. Tapi orang yang beriman bertakwa, dia akan tinggalkan semua aktivitas keduniaan, dia menuju Allah. Kalau sudah ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah Allah yang didatanginya. Karena itu lebih utama, lebih penting, lebih dia cintai agamanya. Ini keadaan kita di akhir zaman. Jadi pengaruh dunia luar biasa. Jadi mengaji dengan handphone ini pun banyak sudah pengaruhnya berat, sudah mencapai kedudukan yang tinggi tadi itu karena pengaruh anak mencapai menuntut ilmu tadi mengaji pondok pesantren. Dulu 90 pesantren 90% keluar dari pesantren alim dulu karena ada pengaruh. Wah ini kada kau diharap lagi 90%. 25% tuh syukur banget dah nang jadi orang keluar. Ada yang jadi kaum, jadi bilal, jadi guru, buka majelis dan sebagainya. Untung 25% lagi karena pengaruh dunia. Karena handphone masuk ke sekolahan juga. Anak diliti-liti kebanyakan ngalih juga. Kada cukup waktu pulang meneliti, mengoreksi, mengambil, mencatati pelanggarannya siapa kena ambil istirahat kada cukup. Sampai jam 12 belum tuntung mana handphone aja. Mun sekelas sampai 80 orangnya. Terus salam jauhin 80, 85 sekelas. Ada nang kelas bergabung, di kuliah bergabung dua kelas nah kali 80. Ayo. Ambil handphone tuh butingan lah. Kumpul di meja kan tepuh huruf kan handphone orang menjadi kumpul tuyuk nih di meja. Nah, paksa dicatat dulu kan ngarannya anu hendak ke kertas anu. Mah nyatat nih ini tengah harinya tuntung mah bila sekolahnya. Nah, paksa biar dah. Apa sekolah lillahi taala aja udah. Menyenyak ikhlas sekolah keluar insyaallah alim aja insyaallah jadi barokah aja. Tapi menang bujur-bujur juga, nang benar-benar sekolah menuntut ilmu, nang betul-betul perhatian, dasar memang keluarnya beda, dasar lain. Alim bujur. Nah, jadi berkatnya itu yang diambil barokah insyaallah barokah. Kadang sekolah guring aja gawean di kelas ada juga. Nah, tapi keluar jadi imam juga di masjid.
Kan ada nama guru mengajar membaca kitab 2 kali sudah balik guru. Ini kan balik-balik lagi. Gue bilang, kenapa tuh? Kalau boleh diperhatikan guru karena membalik-balik. Guru 2 kali, ini kan balik-balik. Mata ke kitab Jona. Tangis sih dia naik ke belakang. Ini ke belakang duduk. Lihat. Oh, mengulai HP. Kitab dibuka, HP di bawah kitab. Nah, jadi mata seolah-olah ke kitab nih. Oh, mulai guru baliknya kadang balik. Nah, guru kenapa ini? Para kisah kan yang mulai HP. Nah, jadi berdobit kada bermakna kada kitab. Boleh ke rumah periksa kawitan. Wah, alim barangnya ini kada bermaknaan lagi udah aja. Apa rupanya suruh baca orang kawaan. Nah, ini pengaruh dunia sekarang. Jadi mungkin kita kada perhatian bujur-bujur nutut ilmu, anak sungguh-sungguh perhatikannya. Nang mengganggu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama artinya matikan dulu. Inya sadar sorongan tuh punya anak pintar, anak bujur masuk sekolah matikannya. Jadi kada ada gangguan. Kada ada nama WA, ada nama SMS. Ini pas waktu belajar hanya membuka sudah not babunyi WA-nya. Lihat WA. Oh, yang dia bunyinya nah ya udah. Hari Minggu tuh, hari Sabtu, hari Minggu yang bunyi. Balas bilang apa yang dia bilang balas juga. Hari Minggu ingat aja. Astagfirullah, hari Minggu hari ini cari yang kemana kita? Oh, biasa. Apel. Oh. Biasa aja keluaran bapak ada kami ngurus soalnya kan balik lagi ke kelas banyak PA tadi bunyi dah. Nah, ini pengaruhnya luar biasa. Nah, jadi tergantung kita di akhir zaman pengaruh dunia kita dapat mengatasinya menyampingkan dunia kalau kita benar-benar untuk akhirat tadi ini. Siapa lagi yang akan menggantikan guru-guru, ulama-ulama yang wafat, meninggal, apalagi ulama karismatik, penggantinya siapa? Mun kada generasi penerus, generasi muda yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, mereka yang akan menggantikan. Mun kada pupus sekarnya ini. Ulama, guru akan habis satu persatu kan diambil oleh Allah. Kita sudah merasa ini. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kalau kita teliti sudah berjalan nih. Tanda akhir zaman sudah sampai. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seorang hamba itu dari dada hambanya langsung dicabut. Tapi apa? Walakin yaqbidul ilma, tetapi kata Nabi, Allah mencabut ilmu itu dengan cara biqabdil ulama, dengan mencabut rohnya ulama. Kalau roh ulama dicabut, otomatis ilmu pun dibawanya. Kalau orangnya itu dimatikan, yang sahibul ilm dimatikan, otomatis kalau ilmu dibawanya. Kawalah ditinggal ilmu, diwarisakan bang, kawalah secara langsung. Kada kawal secara langsung ilmu diwaris, tapi harus bitta'allum, bil ijtihad, dengan dituntut, dicari sungguh-sungguh, baru dia dapat menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Nah, ini kayak apapun ulama itu besar karismatiknya, wali min auliyaillah, ilmu kada kawal ditinggalnya. Meninggal di bawahnya. Kalau pang dia ulama besar hebat, anak meninggal kiau anak meninggal kiau murid, kiau nang disayanginya, ayo duduk sini. Abah rasa kada tahan lagi sudah nih. Parak sudah waktunya sampai Israel sudah ada di ikan nih. Ini ilmu sayang di bawah nih tertinggal nih. Nah, dudukannya bertiga nama susun nih. Ada anak, ada cucu, ada murid. Nah, sayang di bawah ikam mengganti aku karena cabutakan sini sorban, hamput kamu hanya sebutin kamu. Masuk lagi ilmu. Ada. Jangan hanya bisa nangka itu bisa tutup pesantren. Kan usah sekolahan lagi sudah minta hamputilon sorban aja. Masuk ilmu. Nah, tapi yang itulah Nabi katakan tadi, diangkat ilmu tadi dengan dicabutnya roh ulamanya habis ilmu. Karena kalau ditinggal. Hatta idza lam yabqa alimun, kata Nabi, sehingga apabila tidak tersisa lagi orang alim di dunianya ini, kada ada lagi nang alimnya, kada ada nang pintarnya lagi sudah. Nampak ilmu kada dah habis satu persatu diambil. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengangkat pemimpinnya, akan mengangkat orang yang dimintai nasihatnya, akan mengangkat orang yang dimintai fatwanya. Siapa? Juhala, orang-orang jahil. Karena nang alim habis, timbul nang jahil nang duduk.
Kalau nang jahil nang duduk di tempat-tempat nang penting, apa yang terjadi? Jahil nang memberikan fatwa nasihat, apa yang akan terjadi? Fasu'ilu, mereka akan ditanya orang tentang hukum itu, hukum ini. Ya nang samar tadi itu nang 5 watt lagi nih. Fasu'ilu, tanya orang tentang hukum. Fadallu wa adallu, kata Nabi. Ditakuni orang masalah hukum, jawabannya apa? Dallu wa adallu. Mereka menyesatkan orang. Mereka sesat dan menyesatkan orang. Dia sendiri sesat sudah, orang lain pulang diumpatakannya sesat. Nah, kenapa? Ilmunya tanggung-tanggung tadi sudah nak habis. Kurup ilmunya 5 watt lagi. Lagi takut juga haram halal guru. Pinanya haram bang, pinanya. Itu halal kan urun tak tegas guru punya pina ragu nih, urun kada ambil nih. Punya halal, haram. Jadi jelas. Jirin pulang. Nah, haram jopang tapi haram dikit lah, haram dikit. Nah, adalah haram dikit. Haram dikit. Haram itu mutlak, bukan ada dikit-dikitan. Contoh minuman keras. Nang kata Nabi SAW dalam hadisnya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu, kata Nabi, khamar namanya. Baik itu cair, baik itu padat, baik itu berupa minyak atau seperti lem tadi diisap. Nah, tetap bilanya kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu khamrun, khamar aja Nabi hukumnya. Nah, jadi dalam bayangan kita lah khamar itu nambah botol tuh, nambah banyu, bayangan. Padahal Nabi sudah jelaskan, karena Nabi tahu yang akan datang umatnya macam-macam kan yang diulah. Nah, dalam Al-Quran kan khamar aja yang sebutin. Maisiru khamar. Nah, lalu kan akan ininya pintar pernah sekolah juga bang. Tahu juga lawan ayat innamal khamru nih. Hafal juanya. Lalunya melem. Barakan orang haram, kada boleh melem, haram. Bah, siapa nama melarang dia, siapa nama haram makan? Lem kada ada dalam Al-Quran. Nang ada itu khamar dia. Nah, ini hafal ayatnya. Ini malah bacakannya, innamal khamru. Mau hafal juga nih sambil teler-teler baca ayat. Kada ada bunyi, coba cari aja. Memang kalau kita cari dari 30 juz Al-Quran, kada ada bunyi lem tuh, kada ada di situ. Nah, jadi kan akan ini pintar-pintar, menikah kurang-kurang kita jawabannya bisa tadiam. Kan bujur jual aja kan ada lem, no kan mana larangannya? Hadis mah ada kan lemnya, ada juga. Tuh mencari hadis Nabi lem adalah memang ada orang melem dulu. Tapi inilah hadisnya tadi, nah kita pokok di situ pulang kita ambil dalil Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar aja Nabi. Khamar ada dalam Al-Quran. Hukumnya haram tadi. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamar itu haram. Jadi setiap nang memabukkan khamar aja Nabi bilangnya mabuk. Nah, sekarang kita takuni lem mabuk ada. Nang bepadah tadi kata dalam Al-Quran lem. Melem mabuk kada bila mesap lem. Ngakunya mabuk pang jar teler juga jar. Nah, jar Nabi apa? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Khamar ada kan dalam Al-Quran? Ada aja. Nah, yaitu Haji Nabi tahu dengan umat di akhir zaman akan datang. Nah, sebut sini nang memabukkan itu khamar. Nah, kalau lagi apapun yang dibuatnya, bukan hanya lem aja, apa saja, baik cair, baik padat, baik bubuk, baik diisap, bilanya mabuk, khamar hukumnya. Wa kullu khamrin haramun, setiap khamar haram. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikitkah banyakkah hukumnya tetap haram. Jadi sedikit banyak haram. Sebotol haram, secangkir haram, setegok haram, menjilat mana aja haram. Baik banyak masalah guru aja bongol. Mun sedikit menjilat ya haram juga, baik banyak masalah aja secangkiran, alang-alang dia bongol. Orang sudah sedikit aja haram, apalagi banyak. Nah, itu kan dalam hukum ada lagi kias. Kiasakan sedikit aja haram, apalagi banyak. Nah, jadi kadang-kadang ya ada berpikir panjang tuh. Kadang mengaji juga. Ya bongol belawasan. Batakino mabok, melem, mesap mabok, bongol. Sepintar-pintarnya orang,
sejenius-jeniusnya otaknya berpikir, bila sudah tak isap lem, temakan pil, obat, sabu, ganja dan lain sebagainya, apa nama-nama banyak namanya itu, mabuk, otaknya menjadi bungul, susut otak ini. Nah, asalnya cemerlang, cerdas, minum, mabuk, langsung menyusut, buntu pikirannya, lengo-lengo orangnya. Hah? Itu nang pintar, nang kayak apa, nang bungul berdahulu minum. Sudah bungul berdahulu, minum, mau obat, menyabuk. Nah ini nah, apalagi lain pada bungul, tambok kayak lagi nah. Padahal lem ini orang menciptakan lem ini, membuat lem cegar sandal. Sandal nang tak ungkap, sepatu nang tak ungkap bukanya, di lemnya lempok itu nah. Lem kuat kawa pulang dipakai, cegar sandal. Sorong meisap bungul pada sandal. Kan inilah sudah diberi Tuhan akal, pikiran cemerlang, cerdas, bagus, inya sorong na merusaknya. Karena mensyukuri nikmat pemberian Allah, nikmat besar sudah, nikmatul iman wal Islam, kemudian nikmatul akal, kita berpikir dirusak. Karena bersyukur. Nah jadi itu hukum, semua ada hukumnya. Jadi Al-Quran ini memang sudah lengkap, kita benar ya, kadang-kadang menggalinya karena kawa tuh otak kada sampai mikirannya, pada sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Islam agama sempurna dengan panduan Al-Quran. Mun ada seandainya kada ada hukum dalam Al-Quran, kita kada sampai lagi. Pasti ada. Sudah lengkap Tuhan menciptakan Al-Quran. 30 juz saja, ada lebih 30 juz. Nah, ada juga pulang aliran yang berpaham 40 juz. Quran 40 juz ya. Nabi kan menyampaikan sama 10-nya. 30 disampaikan sini, 10 disimpan sini. Itu nang inti, nang rahasia aja. Oh, mendak tahun 10 belajar kalau aku tengah malam dan nah, nang intinya ada pulang tuh guru nang sasat nih jangan diumpati. Mana ada 40 juz? 30 juz itu Al-Quran turun kepada Nabi. Nabi bersifat tabligh, menyampaikan, sudah habis sampaikan. Bukan Nabi bersifat kitsman. Kalau seandainya tadi menyimpan 10, berarti kitsman sifat Rasulullah, menyembunyikan. Mustahil itu bagi Nabi. Itu sifat mustahilnya kitsman. Jadi sudah habis tuh. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan kepada kita tadi 40 juz Al-Quran, 10 loninya lagi rahasianya, itu di keramputinya, ujungnya apa? UUD. Tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Duit ujungnya disuruhnya bayar. Ini inti, ini jangan murahannya. Ini harganya ini aja. Wah. Tengah malaman mengaji kan jam 2 sampai subuh. Aku aja kada buku ringan mengaji itu aja. Ujung-ujungnya apa pulang kada sembahyang lagi. Kan nang inti tadi bisa kada sembahyang. Mengaji Nur Muhammad bisa kada sembahyang. Mengaji ma'rifat hakikat bisa kada sembahyang lagi. Nah, ini gurunya nang luput. Guru nang mengajarkan nang salah, kada ahlinya, kada bidangnya. Tujuannya pulang memang fulus saja juga. Nah, lalu disimpang siurakannya. Nah, jadi kata kawan kita nak mengaji itu dari syariat, menaik ke atas sampai ke hakikat. Tapi syariat tidak boleh ditinggal. Ini pondasi. Bila ada orang mengaji setinggi apapun ilmunya, kalau meninggalkan syariat, sesat. Nah itu aja pokok kita, jaga akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, anak turunan kita dimanapun kita berada, di buncu manapun kita berada, siapapun yang datang ke tempat kita, ulama besar nang kayak apa aja, dari habaibnya, dari ulama besarnya, dari manapun datangnya, bahkan dia pada datang dari Sidratil Muntaha ke turun, jangan dipercaya bilanya kada sembahyang. Sedangkan Nabi Isra Mi'raj membawa perintah sholat turun kepada umat, menyampaikannya. Haji dimanapun yang berada, bilanya sudah cegar menyesatkan umat kada sembahyang, jangan dipercaya. Siapapun orangnya, turunan siapapun, itu ngeramput sudah. Karena syariat menyuruh salat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat pun iqamis shalah. Iqamis shalah, salat ini pun tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sembahyang itu kata Nabi tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, melaksanakan sholat, dia berarti mendirikan, menegakkan agamanya.
Tapi siapa yang meninggalkan salat berarti dia hadamaddin, menghancur agamanya, merobohkan agamanya. Itu tanpa disadari kah itu? Kada sembahyang merobohkan agama. Kan? Apalagi dalam keadaan sadar, apalagi memang dicari dituntutnya untuk tamat sembahyang udah. Ini akhir zaman lagi bilang ada yang tamat sembahyang. Rame-rame nak bertamat sembahyang. Dulu orang bertamat Quran, ini bertamat sembahyang pula. Qurannya kada terdengar lagi bertamat. Sembahyang nak bertamat. Sasat. Nah, jadi hati-hatinya kadang-kadang masuk ke pelosok-pelosok tuh. Ilmu nang kakain dari mana datang gurunya tuh. Kita kurang kuat pondasi ya teteh. Umpat. Ini pintar babender. Berdalih-dalih macam-macam tuh pintar orangnya. Makanya perkuatlah majelis-majelis ilmu. Perkuat majelis-majelis ilmu ahli sunnah wal jamaah akidah kita. Dan kita rajin-rajin datang ke majelis juga berdengar majelis ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada aja tuh. Bahkan nang keluaran pesantren ada juga nang tumpet tasasatrin nak kurang kuat pondasi ka apa kisahnya ada paham juga. Pernah diselidiki tuh. Membawa nama Darussalam nih hati-hati. Jangan ada yang percaya kalau ada membawa nama Darussalam tamat sholat. Darussalam semua dari pertama sampai akhir kitab-kitabnya semua mu'tabar. Boleh dipertanggungjawabkan pengarang-pengarangnya. Nah, tapi ada tadi keluar pondok mengaji pulang di lain 3 bulan. 3 bulan aja mengaji. Buncu manakah ya bamalaman hari 3 bulan tadi. Tamat sembahyang, malah jarakan topengnya Darussalam. Darussalam ya Darussalam. Tapi mengajarkan kada sembahyang. Nah, Darussalam tidak pernah ada mengajarkan yang kada sembahyang. Itu akidah pertama ditanamkan setelah Islam, setelah syahadah, iqamis shalah. Itu rukun Islam. Nah, jadi jangan mengaku Islam artinya bilangnya kada sembahyang. Karena itu tadi setelah syahadat, iqamis shalah, salat orang Islam. Tapi itulah sudah anehnya lah, nang kada sembahyang nih padahal kan Islam sarik kan. Coba padahal kan kada sembahyang sarik, apalagi pada kafir mungkinnya mulai maghrib sampai isya begitar jadi pinggir jembatan sampai ke isya lewat orang sembahyang balik padahal kan kafir nanganya kasing sembahyang mulai maghrib sampai isya ndak ada jadi duduk sini kasing sembahyang kafir bisa dipangkongkan nyalon gitarnya kepala kita sarik juanya. Nah, tapi sorong nyata-nyata kada sembahyang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara hadis Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan sengaja kada mau sembahyang faqad kafara jihara kata Nabi maka kafir dia terang-terangan. Nah, tapi bukan kafir sarik tadi. Nabi nama dah kan nih. Ulama kita mentafsirkan di hadis 2 macam. Zahir hadis kafir tadi kalau dia beriktikad dalam hatinya bahwa salat tidak lagi wajib baginya. Nah, ini murtad kafir. Muntakun kenapa harus sembahyang? Tamat dah ya. Berarti ini murtad nih pada tamat nih. Kada wajib lagi lo ninya tamat sudah. Nah, jadi hati-hati jangan dipermainkan tuh masalah sholat. Nah, tapi kalau dia masih mengatakan sholat wajib, tapi nya kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Tahu jangan sembahyang wajib, tahu aja. Yakin aja wajib, yakin aja wajib aja. Kenapa kada sembahyang? Nah, macam-macam jawabannya, alasannya. Ada yang menjawab koler. Kenapa kada sembahyang? Koler benar tuh gitu. Ini kan aku dipaksa orang koler nih. Kau lah maksa orang koler. Koler hirit deh tetapnya kada sembahyang, koler. Orang mau jual obatnya kada ada obat koler, kada ada bolang. Cari jadi apotek kada ada obat koler. Punya ada orang mau jual obat koler bah, rajin semuanya kan. Tapi kada ada. Nah, itulah sudah anak koler, bini koler, apalagi mintuhan nang koler makin ya kada kok dipaksa ganggam sidin dulu. Hah? Tuh nang jawab koler. Tapi masih Islam. Karenanya masih yakin sembahyang wajib, cuma kada digawi koler. Berdosa besar bilanya koler menanyakan sembahyang dosa besar meninggalkan. Ada jawabannya lagi selain daripada koler uyuh. Kenapa harus sembahyang? Uyuh mana awak dia habis begawi, habis nyangkul, habis kebun, habis ndulang macam-macamnya, habis apanya keuyuhan pokoknya uyuh. Kenapa harus uyuh benar? Jadi kada sembahyang tuh zuhur asarnya uyuh kada sembahyang. Maghrib kuringnya uyuh sudah uyuh. Kada sembahyang. Ada lagi nang bisnis jawabnya sibuk. Nah, bisnis sibuk dengan bisnisnya. Kenapa kada sembahyang? Sibuk bisnis, haur. Nah, haur sama lah sibuk lah.
Kenapa sembahyang? Haur. Kenapa kada umat Isra Mi'raj? Haur. Kenapa kada majelis? Haur. Coba tabang haurnya sampai. Kada paham-paham. Tabang haurnya sampai. Kita nang matur haur, jangan haur matur kita. Bila haur matur kita celaka. Sama lon meremehkan waktu, membuang-buang waktu. Peribahasa ada mengatakan al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, tajam, landap. Illam taqta'hu, jika kamu tidak bisa, tidak pandai menggunakan itu pedang, qata'aka, dia akan menebas lehermu. Hati-hati bermain pedang. Kena gulu sorong. Kisah pintar main silat, main kuntau, bawa pedang, atau parang, putar-putar, kepalanya hilang. Inya sorong nang panggal, terbang kepalanya. Kisah pintar, niru-niru, melihat di TV benar orang ahli, umpat juga, mutar-mutar pedang, kepalanya hilang. Nah, ranai. Nah, illam taqta'hu qata'aka. Waktu begitu, kalau kita tidak dapat membawa waktu dengan baik, menggunakan waktu sebaik-baiknya, qata'aka, itu waktu. Kita akan habis dimakan oleh waktu. Nah, jadi waktu kita ibadah sebenarnya. Waktu umat Islam itu ibadah. Bukan tadi sibuk urusan dunia mencari duit. Itu orang barat, bukan kita. Orang barat memang bujurnya peribahasanya time is money. Waktu adalah uang, duit yang dikejarnya. Nya kada tahu di urusan sembahyang, ini aja kada Islam. Nah, kita orang Islam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Itulah intinya. Rasulullah SAW dipanggil menghadap Mi'raj, perintah solat berapa? Khamsina solatan fi kulli yaumin wa lailatin. 50 kali dalam sehari semalaman. 50 kali. Itu Tuhan suruh, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Kau tidak jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, hanya untuk ibadah. Makanya 50 kali pertama turunkan kepada Nabi, perintah kepada Nabi dan umat. Mun 50 kali artinya kada kawan yang lain lagi digawe sembahyang terus. Karena 24 jam bagi 50 berapa menit? 24 menitan aja kalau kita bagi itu. 24 jam bagi 50, 24 menit. Jakanya 25 jam bagi 25 menit bagi 50. Ini 24, berarti kurangi lagi semenit lah, kurang lebih 24 menit. Satu umat banyak 24 menit kerasan sembahyang, apalagi berjamaah kelanggar nih. Mulai rumah ke kelanggar aja sudah 4 menit. Yang terjauh sedikit. Maghrib 5 menit kelanggar. Maghrib 5 menit, 10 sudah. Wirid 5 menit, 15. Sembahyang sunat 2 rakaat 5 menit, 20. Tinggal 4 aja lagi sampai di muka rumah. Belum naik lagi, hanya anak ngetok. Bilal baqiyahul. Allahu Akbar. Dia bilang, sembahyang pulang. Ini hanya orang naik, dia belum sampai lagi nih. Turun pulang, nggak jadi naik. Sembahyang pulang. Sampai nang tadi pulang, sampai 20 menit. Tuntung sembahyang, berangkat sembahyang. Boleh ke rumah tikas pelatar aja, hendak mengetok. Banyak nak mengetok nih, belum lagi tak ketok. Bilal berkuriak, Allahu Akbar. Dia bilang sembayangan pulang. Bilalnya kasih bulikan ngutimek. Mun boleh kan sampai pulang begiau. Ini tugasnya udah. Nah, coba kita bayangkan tuh, seandainya terjadi itu. Khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin, 50 kali salat. Nah, memang itu tujuannya untuk ibadah. Jadi kan ada kesempatan makan, tidur, minum, ke pasar, ke kebun, menjurak tiwadak. Ada mungkin ada sempat bayang terus. Apalagi kawin, mah ada kawabangan tenan. Mah ada nang kawinnya ini aja. Sembahyang terus. Nah, artinya kita sangat bersyukur sudah. Mun Tuhan turunkan 50 tadi itu bagaikan malaikat. Malaikat tuh ibadah aja. Diciptakan Tuhan, ada yang sujud-sujud, ada yang rukuk-rukuk. Mulai diciptakan karena ibadah. Tapi kita manusia, ada nafsu, ada akal, kada kawa macam malaikat.
Cuma dicoba-coba Allah tadi 50. Diterima Nabi sudah. Nabi sama'an wa ta'atan, terima Nabi. Untungnya Nabi terdapat Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Ibrahim terdapat di langit ke-7, dilalui Nabi. Jadi Nabi Ibrahimnya kada bertakun. Napa yang dibawa Nabi? Apa yang diperintahkan kan lakunya Nabi Ibrahim orang nggak tapi banyak takun lah, kada kepo. Bapak kada bertakun sih memesan jalur Nabi, ya Muhammad, umatmu banyaki membaca tanaman sorga, girasul jannah. Nabi pun bingung, apa itu girasul jannah ya Nabi Allah Ibrahim? Dijawab Nabi Ibrahim, girasul jannah itu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Wa fi riwayatin wa la haula wa la quwwata illa billah. Banyaki umatmu bertanam tanaman sorga supaya dia nanti akan memetik itu tanaman sorganya di sorga nanti. Artinya harapan besar masuk sorga kalau dia bertanam. Orang menanam ada bisa andil di sana. Nah, menanam pasti dia akan memetiknya. Itu Nabi Ibrahim berpesan. Jadi kada bertakun yang lain-lain. Kada kepo bang. Turun ke Nabi Musa, langit ke-6. Nabi Musa kada memberi amalan apa-apa, tapi kepo terus bertanya Nabi. Muhammad, napa ditarik ke atas naik bapak? No, mana aku ini istilahnya itu, bapak naik ke atas, panggil Allah. Napa yang diperintahkan adakan di jolong-jolong. Oh, ada oleh-oleh, mencari oleh-oleh pulang. Ya Nabi ada oleh-olehnya, lain amplang lain. Dia datang di Samarinda ada amplang. Nah, ini oleh-olehnya apa? Sembahyang Nabi berapa? Khamsina sholatan fi kulli yawmin wa lailatin, 50 kali disuruh Tuhan Nabi. Nabi aja benar sedih. 50 kali aja Nabi suruh Tuhan. Hah? Nabi Musa takajud. 50 kali? Iya, 50 kali aja Nabi. 50? Iya. Udah kada percaya tuh. Sebab apa? Nabi Musa diperintah Allah cuma 2 kali. Bani Israel nih, Nabi Musa dan umat Bani Israel kuat-kuat, tinggi-tinggi, awak ganal-ganal. 2 kali aja sehari sembahyang, pagi dan sore. 2 kali aja. Jadi Musa aku aja umatku ganal-ganal, awak kuat-kuat 2 kali aja. Itu aja banyak nakar sembahyang. Banyak aja nang koler aja Nabi Musa cuma 2 kali. Ini umatmu 50 kali, umat terakhir, umat nang halus awaknya halus, umat Nabi terakhir, Bang. Ini belum manusia pertama ganal. Siapa? Nabi Adam, Abul Bashar. Namanya aja Abul Bashar. Panjang Bashar. Ganal. Nabi melihat langsung tuh waktu langit pertama Nabi Adam tuh ada di situ. Nah, disambut dengan rahab, dengan senang gembira. Marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih. Disambut dengan Nabi kita. Nabi terkejut melihat Nabi Adam saling ganalan tuh. Wah, Nabi ini ganalnya bentuk aslinya dasar memang Nabi Adam asli duduk merogok sorongan. Disebut oleh Nabi kita, diceritakan dalam kitab tuh. Nabi yang melihat tuh berapa ukuran Nabi Adam nih, size ukurannya nih. Mun baju nih size berapa lah? Paling ganal kalau itu ukuran baju berapa? Double L lah. XL, XL, SX banyak X-nya. Bah, kada cukup double XL banajal Nabi Adam. Berapa? Lihat Nabi. Sab'atu azru'in. 7 hasta dada Nabi Adam ini. Lebar dada sini 7 hasta. Ini sasa ini 7. Ini kita kan sampai sasa atau keluar masih nah. Berarti kurang lebih 8 orang duduk. Mulai ujung itu 1 2 3 4 5 6 7. Habis ini sorongan sini bukan. Mun 8 hasta sini nih sorongan duduk. Sidin sorongan dulu 8 hasta. Wah, Nabi ganal bujur. Ini manusia pertama diciptakan nih, Abul Bashar kan sudah. Tinggi bah berdiri Nabi Adam. Nah, menunjukkan Nabi supaya mengukur berdiri Nabi Adam. Kali berdiri, tingginya luar biasa berdiri. Berapa lagi diperkirakan Nabi? Apa situ nadhiroan 60 hasta tingginya. Lebar 7, tinggi 60. 60 itu kalau kita hitung meter kurang lebih Ishruna metron, 20 meter. Berdiri sini 20 meter. Wah, tinggi banget. Anggar ini 3 meteran ya, paling. Dalam nih pelapan 3 meter setengah paling ini. Ada kawasin masuk berduduk aja santok. Apalagi berdiri. 20 meter. Mutik nyur duduk aja. Tinggi.
sesuai lah Allah menciptakan tinggi lawan lebar itu sesuai cocoknya 7 hasta 60 kita sahta kada sampai kan itu sholat tapi harus dengan ilmu pulang. Nah ini kembali ke ilmu lagi nih, tarik lagi ke ilmu. Mun sholat asal-asalan, umpat-umpatan, hanya mengikuti imam, kelihatannya sah, gugur kewajiban. Tapi masalah diterima Allah kadanya belum tahu kita. Bisa-bisa banyak kada diterima karena hanya umpat-umpatan. Disuruh mengaji fikih, disuruh mengaji tentang sholat, diperdalam kada mau. Mengiau guru ke rumah kada hakun, ke sekolahan koler pulang. Nah itu jar abah mamanya, cukup aja dah sembahyang tuh gampang aja juga. Umpat dilanggar berjamaah sudah hai, tuntung mudah. Umpati imam selesai. Bujur ya, selesai umpati imam. Apa jadi imam pokok umpati tuntung aja sembahyang. Imam ruku-ruku, imam sujud-sujud, imam begaru-begaru juga. Nah iya. Nah, ya umpatan aja deh. Imam diikut nyamuk begaru, imam sorong kan diikut nyamuk umpat juga begaru lah. Mau umpati imam, jar umahnya umpati imam jar. Nah ya mudah. Ya kada beilmu. Jadi bila kada beilmu rusak cegarnya ini. Maka yang pertama kali diperiksa di hari kiamat kena salatnya. Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Itu Rasulullah mengatakan pertama kali inna awwala ma yunzar, yang diperiksa, diteliti di hari kiamat kena amal seorang hamba as-salatu, salat, sembahyang. Fa in wujidat tammatan, jika didapati salatnya itu tamah sempurna, qubilat minhu wasairu amali, diterima semua amal yang lain. Wa in wujidat naqisatan, jika didapati sembahyangnya itu kurang, ruddat alaihi wasairu amali, ditolak semua amalnya. Kan sayang kalau kita beramal ditolak gara-gara sholat kada sempurna, kurang. Itu baru kurang, orang 5 dalam sehari semalaman, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, inya cuman 4 sembahyangnya, subuh kada. Karena subuh paling nyaman guring. Hujan pulang harinya. Hanya kawin pulang orangnya makin kada bangun-bangun, pasti bahan nimun. Wah, ada bangun-bangun, hendak juga bangun masih kuat. Oh, kada apa-apa, subuh hari itu Bilal bukio bangun. Bayinya berdiri, tarik bini tapi duduk pulang. Orang hanya kawin. Tarik bini tapi itu telanjang, apa ada duduk kali. Oh, gampang aja katanya. Surga tuh nyerobotin kau aja. Patuh nyerobot di dunia, patuh menapal di dunia, karena tapal mereka kau aja. Sangkan soalnya cuma manusia, nafsu ada, main tapal-tapal, mati je sorong kada bawa duit, napal lon apa. Ditolak oleh malaikat. Saya diperiksa sholat kada malaikat, sembahyang kada nih. Menjawab lagi lawan malaikat, boh kada percaya kan malaikat ngejar. Kada ada potongan ke seorang orang sholat, orang sembahyang nong Islam aja. Islam juga aja malaikat kada kan nih. Nah, sampai malaikat bertanya, Islam juga kada aja malaikat. Udah percaya kan malaikatnya, KTP nah Islam nah. Nimbe KTP nah Islam nah. Camat tanda tangan pembakal nah. Dari malaikat, bujur juga Islam aja. Tapi ini KTP aja malaikat nang Islam. Nyawa kada sembahyang nih catatan ada si Rokib Atid nih. Nah, tampaikan malaikat itu nih catatan nyawa kada sembahyang. Nah, Rokib Atid ada catat nih. Nih nang kada sembahyang sekian, nang sembahyang sekian. Nih belang kambingan nih. Nah, kada sembahyang. Tadi ya lalu. Nah, jadi kalau begitu KTP-nya Islam, KTP-nya masuk surga, nyawa kada neraka. Nah, nyaman aja urusannya malaikat nama atur dah. Mbak adil loh. Nyoba pada nih Islam KTP. KTP-nya Islam, sorong kada sembahyang. Kada Islam berarti paman tarokaha, man tarokas shalah qad hadamaddin. Ini perusak agama aja ini malaikat. Nah, jadi super ketat penjagaannya untuk masuk surga, karena nyaman masuk surga. Ketat, super ketat dijaga. Seleksi bujur-bujur. Karena kawan sembarangan tak masuk. Lain neraka, namun neraka makam, karena tapi dijagai oleh malaikat malih. Ustaz Haji Ahmad Nawawi, kepada beliau mau silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأصل أهدي وبلغ ما قرأنا من آيات القرآن وما قرأنا من مولد الرسول وما قرأنا من لا إله إلا الله وما قرأنا من سبحان الله وما قرأنا من لا إله إلا الله وما صلينا وسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهديها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين إلى روح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما إلى روح الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح كل ولي ولي إلى مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا مكان وإن محلتهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى روح سادتنا المعلى وشبكة الباقي والذنب ثم إلى جميع شيخنا ومعلمنا وأصولهم وفروعهم وما إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله وشيخنا جزين بن عبد الغني الشرماني بن زهري اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم يا أرحم الراحمين وما جعلنا وما عملنا وما قرنا فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya tahlil dan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Sebelum kami akhiri, kami atas nama keluarga besar Majlis Ta'lim Darul Khairat mengucapkan ampun dan maaf jika sekiranya ada pada acara pada hari ini terdapat kesalahan, kekhilafan atau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pengumuman ditujukan kepada jemaah sekalian, undangan untuk dapat berhadir pada hari Rabu malam besok, malam Kamis tanggal 18 Maret 2020 jam 20 WITA setelah sholat Isya. Tempat Masjid At-Thayyibah
Kelurahan Dondang, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, penceramah Kiai Haji Hasanuddin bin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Qori insyaallah dihadiri oleh Kiai Haji Mahmud Sarkani dari Pompes Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Kemudian undangan kedua, dimohon kehadirannya pada hari Selasa depan, itu bertempat di Masjid